puji Tuhan kita. Wow. 1, 2, 3, go. We sing. Unending love in Calvary, surely amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. Let's jump! You came to mend my broken heart. Give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace. Freedom in your grace. Put your hands up. God is my joy. God is my joy. With the music, I will praise you. Dancing the beat of your life. By the power of your freedom. Dancing the beat of your life. You came to mend my broken heart. Give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace. Katakan, God is my joy. God is my joy. God is my joy. With the music, I will praise you. Dancing the beat of your life. By the power of your freedom. Dancing the beat. Angkat tanganmu, katakan. Oh, over me. I know your love is always over me. Over me. Your love is over me. I'm free to dance. Over me. Over me. I know your love is always over me. Over me. Your love is over me. I'm free to dance. Let's jump! Hey, 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 hey. Semuanya menari buat Tuhan. Come on! With the music, I will praise you. Dancing the beat of your life. By the power of your freedom. Dancing the beat. Sekali lagi. With the music, I will praise you. Dancing the beat of your love. By the power of your freedom. Dancing the beat of your love. Oh. Sama-sama nyanyikan. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Being true over everything. You are seated in our praise. Put your hands up. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. It has over now. Oh, God, turn it up. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all.
worship God. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Hallelujah. I love you, my Lord.
Shakaralabaralama. Hallelujah. Hallelujah. Shakanana nama nama searalabuaralama. Kiaralama searalabuaralama. Shakanana nama searalabuaralama. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Dengan lembut, Holy Spirit. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. To senang sekali bisa ketemu walaupun secara online. Tapi kita percaya bahwa sukacita, damai sejahtera, kasih Tuhan terus ada atas setiap kita. Yang percaya katakan amin.
Dan hari ini saya mau menyambut buat teman-teman yang baru pertama kali join dengan AOG Online Service. Dimanapun kalian berada, kami mau mengucapkan welcome home. Buat kita gereja bukan hanya sekedar gedung ibadah, ketemu seminggu sekali gitu ya. Tapi ini adalah keluarga rohani di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama, saling menguatkan, saling mendoakan ya. Dan kita akan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Untuk itu, kami mau mengajak kalian bisa join dengan Connect Group, yaitu kelompok kecil kami. Setiap seminggu sekali gitu ya kita bisa ketemu, dan hari-hari ini kita baru bisa ketemu secara online. Untuk itu, kalian bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar di gadget kalian. Dan hari ini juga kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Nanti kita akan sama-sama berdoa ya untuk persembahan, dan juga kita juga mau mendoakan buat kalian yang berulang tahun di bulan ini, di bulan Mei ya. Sama-sama kita mau mendoakan kalian nanti ya, kalian bisa taruh tangan kalian di hati kalian masing-masing. Oke, dan sebelum kita berdoa juga untuk persembahan, saya mau menghimbau bahwa kita akan memberikan persembahan secara cashless. Kalian bisa transfer persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar. Baik, dan juga minggu depan kita masih secara online ketemu ya, dan kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu tidak akan pernah kehilangan. Kita tidak akan pernah bisa hilang gitu ya dalam hadirat Allah ketika kita terus berjumpa dengan Dia, datang kepadanya dengan sungguh hati. Kita percaya kita akan merasakan kasih Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita mau satu di dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna atas setiap kami orang-orang percaya. Dan hari ini Tuhan, aku berdoa khususnya untuk mereka yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan, Kau berkati kehidupan mereka. Tuhan, Kau yang tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang jadi kebutuhan mereka. Tuhan, Kau jawab. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan. Tuhan, Kau yang memberkati mereka menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka dan masa muda mereka, masa depan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Juga kami berdoa, kami memberikan persembahan kami. Ya Tuhan, biar ini lahir dari hati kami karena kami mengasihi Engkau. Kau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang sungguh memberkati kehidupan kami, keluarga kami. Kami percaya Kau pelihara Tuhan kehidupan kami sekeluarga. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mau juga untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan haleluya, amin. God bless you all. Hai, apa kabar? Senang banget ketemu kalian. Puji Tuhan, baik semua ya. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali ikut ibadah online ini, pengen ngucapin welcome home, welcome to Army of God Gereja Mawar Saron Jabodetabek. Gereja menyediakan tempat untuk bertumbuh dan berkomunitas bersama yang namanya, betul banget, Connect Group. Nah, bagi kalian yang pengen daftar, bisa langsung cek Instagram kami di @gms_jakarta_barat bagi kalian yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, dan @gms_tangerang bagi kalian yang tinggal di Tangerang dan sekitarnya. CG masih dijalankan secara online, jadi yuk kita daftar bareng-bareng. Nah, pasti pada pengen tahu kan ada news apa aja sih seminggu ke depan? Ayo kita lihat. Bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan Army of God Online Service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian AOG Teen dan Youth Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Kalian juga bisa mengajak keluarga kalian untuk beribadah bersama dalam ibadah umum untuk family dan profesional muda. Dan tidak lupa juga ibadah Eagle Kids
untuk kalian yang memiliki adik, keponakan atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun. Kami mendorong kalian semua untuk mengajak mereka terhubung dalam ibadah online Eagle Kids sesuai dengan level usia mereka, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Ibadah Army of God, ibadah umum, dan ibadah Eagle Kids dapat diakses pada link berikut. Minggu depan adalah minggu perpuluhan. Mari persiapkan diri Anda. Jangan lupa tetap senyum dan berbahagia selalu. Gereja Marsaron Jabodetabek, making disciples, transforming lives. Have a blessed day. Bye-bye. Making disciples, transforming lives. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Oh, just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Angkat kedua tanganmu, pandang wajahnya, katakan, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes, Lord. Jesus, I love you. Though the seasons
Jesus, I love you. We love you, Lord. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. We love you, Lord. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Whoa. Hear the cry. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Know every word is true. Jesus, I love you. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersuka cita, kami bisa ibadah online lagi itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada banyak rencana Tuhan yang kau siapkan bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah hati kami hari ini terus bersuka cita, terus meninggikan Tuhan dan terus memuliakan Tuhan di dalam hari-hari kami Tuhan. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom AOG. Kalian pastinya luar biasa ya di rumah. Ngerjain banyak hal dan juga ketambahan tugas-tugas online. Tapi hatinya harus dijaga dan juga jangan malas-malasan. Nah, katakan shalom kepada kanan kiri kalian kalau kalian berdua atau bertiga. Katakan shalom, selamat hari Minggu. Kalau kalian sendiri, katakan kepada diri sendiri atau ambil cermin, katakan shalom gitu ya. Bangun sukacita kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang unik ya. Apakah unik ini? Setiap kita diciptakan Tuhan itu unik gitu. Gak ada duanya dengan yang lain. Tapi kita mau buka dulu ayat yang hari ini apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita dan siapa kita di dalam Tuhan. Kita mau buka di Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14 berkata, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhan berkata kepada kita, kamu adalah orang yang dahsyat, kamu adalah orang yang ajaib, dan kamu adalah orang-orang yang diberkati. Dan kamu harus tahu bahwa kamu benar-benar harus menyadarinya. Terkadang kita lupa bahwa kita ini adalah gambaran Tuhan. Kalau kalian lihat di Mazmur, Mazmur berkata, kita ini loh hampir-hampir sama dengan Tuhan. Yang membedakan kita dengan Tuhan apa? Dia sempurna, kita tidak sempurna. Tapi Tuhan berjanji, AOG, aku akan menyempurnakan kelemahanmu, akan menjadi kekuatan. Nah, unik, itu bahasa Inggrisnya. Tetapi unus, bahasa Latin yang artinya satu, personal. Artinya Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan personality yang detail, yang tidak semua bisa sama gitu loh. Kita itu gak ada yang sama. Ada rambut yang keriting, keritingnya juga sama. Ada rambut yang lurus, lurusnya juga sama. Lurus yang ngebandel tahu, biasanya kalau perempuan tahu tuh lurus yang ngebandel. Apa tuh? Kalau dicatok itu rapi. Nah ada orang-orang yang kalau dicatok rambutnya malah
naik gitu ya. Jadi kita ini sangat-sangat personal diciptakan Tuhan. Sangat-sangat detail dan beda satu dengan yang lain. Artinya gini, kalau barang itu punya barcode sendiri-sendiri. Kita juga demikian. Dan Tuhan mau kita menyadari bahwa kita ini pribadi yang unik. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi ya. Dan Tuhan bilang kayak gini, kita bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan dengan sesuatu yang unik di dalam diri kita. Yang pertama adalah kita bisa lihat di dalam manusia itu sendiri. Dari mana kita bisa melihatnya? Yang pertama, kita bisa lihat keunikan itu dari bakat manusia. Dari fisiknya juga, dari psikisnya juga, dan dari kemampuannya dan pengalamannya. Oleh karena itu, kita ini adalah manusia melebihi dari hanya sekedar tumbuhan ataupun binatang. Apa yang membuat kita berbeda dengan tumbuhan dan binatang? Roh kita ini loh, roh kita yang tahu dan sangat menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tumbuh-tumbuhan tahu nggak dia kalau dia ciptaan Tuhan yang luar biasa? Nggak bisa, karena tumbuhan tidak memiliki akal. Kita ini memiliki akal. Sehingga kita tahu siapa yang menciptakan kita, kemana kita akan pergi, kita sangat tahu seharusnya. Tapi banyak orang hari-hari ini gak tahu mau ngapain, mau kerjain apa. Kenapa? Karena mungkin ada yang mampet di dalam hatinya, di dalam dirinya. Mampet secara apa? Mampet secara tujuan gitu loh, gak tahu mau kemana. Nah, tapi hari ini Tuhan mau ingatkan kita sekali lagi tentang kamu itu adalah pribadi yang unik. Berbeda satu dengan yang lainnya. Bukan hanya berbeda, tapi kita punya kuasa, tapi kita punya potensi. Itu yang membuat kita pribadi yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata di Mazmur juga seperti ini. Manusia hina, tapi mulia di hadapan Tuhan. Artinya apa? Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tahu bahwa manusia ini adalah gambarannya Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi kita. Dia telah memberikan nyawanya. Nah, apalagi yang membuat kita unik? Yang membuat kita unik, kita ini orang yang punya moral. Kita tahu yang mana yang baik, kita juga tahu mana yang buruk. Oleh karena itu, itulah yang membuat kita ini begitu-begitu ciptaan yang masterpiece. Karena kita bisa membedakan banyak hal dalam hidup kita. Kita tidak sama dengan ciptaan yang lain. So, pertanyaannya, dari Mazmur 139 tadi berkata bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Apakah hari ini kita benar-benar menyadarinya bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa? Apakah kita benar-benar menyadari kita ini adalah wakil Tuhan? Yang namanya wakil Tuhan itu bisa mengerjakan banyak hal karena otoritas Tuhan ada dalam hidup kita. Banyak kita yang gak menyadari bahwa kita ini adalah pribadi yang berbakat. Pribadi yang memiliki talenta yang luar biasa, memiliki kemampuan yang luar biasa. Sering sekali kita tidak bisa menggali bakat kita. Susah kan? Ya kadang-kadang teman kita, aku ini bisanya apa sih? Gitu kan. Aku ini harus gimana ya? Aku bingung. Banyak sekali kita nggak tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya diri, orang-orang yang tidak bisa menerima masukan orang lain, orang-orang pesimis, orang-orang terkotak, mereka tidak akan bisa melihat gambar diri Allah, kekuatan Allah, potensi yang Tuhan berikan dalam dirinya secara sempurna. Kenapa? Karena kita terkotak, kita tidak mau dibentuk. Kita juga bukan gak mau dibentuk dari luar, kita bisa tidak mau dibentuk dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya tidak bisa dibentuk dari diri sendiri? Gak menerima nasihat orang lain, merasa diri paling benar. Ini yang paling berbahaya kalau kamu mau menggali potensimu. Kita harus tahu, kita harus bisa mengoreksi diri kita dari dalam, baru dari luar. Ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang mengenal bahwa aku ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang hina di hadapan Tuhan. Ciptaan Tuhan semuanya mulia. Yang membuat tidak mulia adalah diri kita mungkin. Ataupun iblis yang menipu diri kita bahwa kita ini adalah orang yang hina. Tapi Tuhan berkata, sungguh mulia,
Sungguh sempurna aku telah menciptakan engkau. Kejadian berkata seperti itu. Dan kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Hal yang pertama yang hinggap di dalam diri seseorang ketika dia mulai untuk mencari apa yang unik dalam diriku. Potensi apa yang ada dalam diriku. Apa yang pertama orang lakukan? Pasti bingung. Ya, bagaimana caranya? Apa yang bisa kulakukan? Pikiran kita mulai stuck. Apa yang bisa kukerjakan? Tapi Tuhan berkata, datang kepadaku. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu untuk menemukan panggilan hidupmu. Kenapa sih muluk-muluk banget gak sih kalau cari bakat, cari talenta di hadapan, datang kepada Tuhan? Kenapa gak datang kepada orang senior yang udah hebat? Enggak. Kenapa kita harus datang sama Tuhan yang pertama? Karena dialah pencipta kita. Dialah yang memiliki hidup kita dan dia penulis hidup kita. Dia yang paling tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita selama di muka bumi ini. Kita bisa cari keluar. Tapi kalau kita mencari potensi, bakat, keunikan kita di dalam Tuhan. Kita bedanya apa? Akan menjalani rencana Tuhan seturut dengan kehendaknya. Ada banyak orang-orang di luar sana melakukan hal-hal yang hebat. Tapi juga tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Banyak. Tapi bedanya kita apa? Kita mau menemukan potensi kekuatan kita. Sudah kita temukan. Dan Tuhan memberikan kepada kita berjalan dan mengikuti kehendak Tuhan melalui semua yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Nah, satu langkah praktis untuk memulai dan menemukan bakat, talenta yang unik atau panggilan hidupmu adalah di Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. That's why, kenapa kita berkata, aku kok gini-gini aja ya, mungkin kita kurang mendengar didikan. Aku kok gini-gini aja ya, hatiku kok keras ya, mungkin kita kurang pengetahuan dan kita kurang hikmat. Di mana kita bisa menemukan semuanya itu kata Tuhan? Di dalam takut akan Tuhan, bukan di dalam takut akan gurumu, takut akan dosenmu, takut akan orang tuamu, bukan. Tapi Tuhan berkata di dalam takut akan Tuhan akan muncul wisdom, kebijaksanaan, hikmat, dan banyak lagi. Jadi kalau bingung, cuman satu dan simple. Datanglah kepada Yesus teman-teman. Di sana kalian akan mendapatkan, mungkin kalian tidak mendengarkan suara Tuhan langsung terbuka dari langit. Tapi kalian bisa mendengarkan Tuhan sedikit di hati nurani yang terdalam kalian. Dan berkata, contohnya, Tania, kamu harusnya melakukan A, lakukan A. Sekalipun itu kecil, tapi kalau Tuhan berkata, maka dia akan menjadikannya besar. Tuhan berkata, kalau kamu bingung, datang kepada Yesus. Dia punya segalanya yang kau butuhkan. Segalanya. Tuhan mengajarkan hikmat kepada kita. Amsal 4 ayat 11 berkata juga, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Artinya, kalau Tuhan sudah meluruskan jalan kita, artinya apapun kekusutan yang kau alami untuk menggapai siapakah aku di dalam Tuhan, siapakah aku di bumi ini, apakah tujuannya, apakah keunikanku, Tuhan akan berkata, aku akan meluruskan jalanmu. Artinya apa? Pikiran yang kusut akan dibenarkan Tuhan menjadi lurus. Sehingga kita tahu, oh Tuhan ternyata aku ini seharusnya seperti ini. Tuhan mencelikkan mata kita, Tuhan mencelikkan hati kita. Sehingga apa? Sehingga masa depan itu kita pandang itu jelas. Tuhan akan membongkar setiap selubung-selubung yang hari ini mungkin menghalang-halangi kita ketemu dengan Tuhan. Gak tahu siapa aku di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita datang kepadanya. Dia siap meluruskan jalan kita. Tidak ada yang terlalu sulit. Kalau hari-hari ini kalian di rumah aja kalian bingung. Aku ngapain ya? Bantu orang tuamu. Bantu apa yang bisa kau bantu. Lakukan apa yang belum pernah kau lakukan, hal yang positif. Dan kalian tahu gak sih, kalau kita mau menjadi orang yang unik, mau menjadi orang yang berbakat dan talenta, bukan berarti kita melakukan segalanya. Ingat,
Kita bukan orang berbakat, kita bukan orang bertalenta karena kita melakukan segalanya. Enggak. That's why banyak kita frustrasi. Karena kita merasa ingin melakukan banyak hal. Tapi Tuhan mau kita setia dalam satu hal, maka Dia akan menambahkan yang lain. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari-hari ini coba sadarin, siapa yang berpikir bahwa aku mau ini, aku mau jadi ini, aku mau jadi ini. Kita rasa kita pengen lakukan segala hal. Tapi Tuhan tidak mau dan menyuruh kita melakukan segala hal. Karena Dia Tuhan bisa lakukan segala hal. Kita punya limit, kita punya batas. Dan jangan kira kalau engkau melakukan segala hal engkau hebat. Tidak. Kita melakukan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Orang perfeksionis biasanya akan sering stres. Kenapa? Karena dia akan perfect sekali. Ya. Oh ini kurang kancingnya, ini apa sih namanya? Ya macam-macam. Dan saya mengalami itu, Cica mengalami itu waktu di rumah gitu ya. Kalau misalnya ya simple banget itu perkara odol, odol itu pasta gigi. Kalau Korobin itu suka pencet dari tengah. Kalau Cica itu suka dari bawah gitu. Kenapa? Supaya nggak buang-buang dan semuanya habis dipakai. Jadi kadang-kadang bisa gemes gitu. Kenapa sih berkali-kali dibilang dari bawah bukan dari tengah? Tapi selalu aja dari tengah. Tapi ya udahlah aku loloskan saja, saya loloskan saja. Ya sudah, gak apa-apa deh. Mungkin itu kekurangannya. Aku sudah bilang yang baik gitu. Tapi satu sukacita adalah ketika engkau menemukan panggilanmu di dalam Tuhan. Tuhan akan meluruskan jalanmu. Apa yang kusut dalam pikiranmu. Karena kuncinya Tuhan berkata, Akulah pencipta dan penulis hidupmu. Dan aku tahu betul apa yang menjadi panggilan hidupmu. Jadi kita gak perlu mencari-cari lagi apa keunikan kita. Apa kemampuan luar biasa kita di luar sana. Tuhan berkata, aku akan memberitahukannya. Rahasia-rahasia, aku akan memberitahukannya. Rahasia masa depan kita, dia bisa lakukan di dalam mimpi, di dalam nubuatan. Banyak hal yang ajaib Tuhan mau kerjakan. Ya. Dan Tuhan berkata, kenapa kita harus menemukan panggilan kita di dalam Tuhan? Karena sejak dari kandungan ibu kita itu gak perlu cari bakat lagi. Karena bakat sudah ada dari dalam rahim ibu kita, lagi kita masih bayi. Itu telah Tuhan letakkan. Menjadi apa? Menjadi modal untuk nanti kita besar. Kita bisa menggunakan talenta itu. Kita bisa menggunakan keunikan itu. Potensi itu. Jadi talenta itu tidak dicari-cari lagi guys. Ingat, tidak dicari-cari lagi. Tapi apa? Talenta harus digali. Ditemukan. Karena dia sudah ada di dalam diri kita. Ada satu buku yang berkata, di mana kita bisa menemukan banyak talenta dan banyak potensi yang mati di kuburan. Di sana ada banyak orang-orang yang mungkin belum mencapai panggilan tertinggi atau potensi tertinggi yang Tuhan letakkan. Mereka sudah meninggal, mereka sudah mati dan tidak bisa melakukan lagi. Sayang sekali, sayang sekali. Dan hari-hari ini kalau kita disadarkan oleh Tuhan, yuk kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Ingat, kita perlu menggali dan kita perlu menajamkan potensi yang telah diberikan Tuhan. Kita tidak cari-cari lagi, tapi kita menggali. Nah, bagaimana caranya kita menemukan potensi dan kita gali? Yang pertama, mulailah mencari hal yang kita sukai. Ya, mungkin kita suka masak, kita suka nyanyi, kita suka olahraga, bisa jadi itu akan menjadi potensi keunikan kita yang terbesar dalam diri kita yang Tuhan berikan. Ya, misalnya si A suka dekorasi, punya seni tinggi, pintar gambar, dan dia bisa menjadi seorang arsitek. Dan itu adalah kekuatan utamanya. Tapi sayangnya di beberapa tahun kemudian dia ingin mengalihkan profesinya menjadi seorang penyanyi. Contohnya ya. Jadi dia mengikuti
idol gitu ya. Tapi gagal. Dia terus mengejar menjadi penyanyi. Padahal talenta utamanya adalah seorang arsitek. Seorang yang penuh dengan seni tinggi, suka dekorasi, ya punya imajinasi yang luar biasa. Dan dia mengejar menjadi penyanyi selama bertahun-tahun sampai les vokal, ternyata suaranya fals, gak bisa diganti-ganti, udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Lalu coba kita pikirkan, sayang gak kalau dia tahu bahwa potensi utamanya adalah seorang arsitek, tapi dia lari ke jalur yang lain, sampai 10 tahun, 20 tahun dibuang-buang hanya untuk sesuatu yang sebenarnya bukan tujuan utamanya. Seperti bangsa Mesir, mau ke Kanaan, ya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Demikian juga Tuhan mau kita menjadi orang yang mulai mencari hal-hal yang kita sukai. Dimulai dari yang simple. Kita tekuni, kita bahagia melakukan itu. Mungkin itu adalah salah satu cara Tuhan mengingatkan kita, that's your potential. Itu adalah potensimu. Dan bayangkan jika arsitek tadi menyudahi secara cepat untuk tidak menyanyi lagi. Kita yakin bahwa dia bisa membangun bangunan yang hebat dan tidak membuang waktu bertahun-tahun untuk sesuatu yang bukan utama dalam dirinya. Yang kedua, apa yang kita mau persiapkan ketika kita mau menggali sesuatu yang unik, potensi di dalam diri kita. Jadilah orang yang spesifik. Ya, orang spesifik itu tahu dia mengerjakan satu, itu yang akan kukerjakan sampai mantep gitu loh. Gak berpindah-pindah, nanti suka gambar terus itu nyanyi, nanti dari nyanyi suka apa? Nulis, setelah nulis, oh my God, temukan satu aja. Karena beberapa orang yang Cici pernah temukan, yang saya juga pernah temukan, dia itu pengen ini, pengen itu. Ada alat musik ini, dia beli. Dia pengen jadi ini, dia buat juga. Dia mau jadi ini, dia lakukan. Akhirnya guys, apa yang terjadi? Tidak ada satupun dari talenta itu yang terjadi secara sungguh-sungguh dalam hidupnya. Kenapa? Comot sana, comot sini, pindah sana, pindah sini. Kita gak spesifik. Bagaimana kita bisa menjadi orang spesifik kalau cabangnya terlalu banyak? Menjadi satu tujuan kalau cabangnya banyak, gak bisa. Nah oleh karena itu, kalau engkau mau menggalinya, engkau harus tahu spesifik. Tadi kamu udah senang, sekarang galilah itu. Sekarang tekunlah di dalam apa yang kamu senangi tadi. Ya, contohnya seorang dokter. Seorang dokter, tapi dia pintar banget masak. Gak masalah, itu juga potensi. Tapi dia tahu hal yang utama dalam dirinya adalah dia dokter. Tapi dia bisa masak. Dia menjadi orang yang spesifik. Dia pengusaha. Kalian tahu pengusaha yang season keberapa itu Master Chef? Dia menang. Dia pengusaha tapi dia pintar masak. Itu juga potensi. Tapi dia tahu bahwa diriku adalah seorang pengusaha. Nah sama seperti kita hari ini. Kalau kita pengen belajar musik, ya udah tekunin aja musik. Gitu. Kalau kita pengen menjadi chef gitu ya, chef, ayo jadi chef. Kita belajar baking, kita belajar buat makanan, beli buku resep. Kita menjadi orang yang spesifik atas pilihan kita dan menekuninya dan mempertajam itu menjadi kekuatan potensi yang kita gali, keunikan yang kita gali. Ya. Dan memang tidak menutup kemungkinan jika kita setia dalam satu hal, maka Tuhan akan menambahkan hal-hal yang lain juga dalam hidup kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan pertambahan, bukan Tuhan pengurangan. Jadi kita akan terus ditambahkan Tuhan. Kita akan terus dilatih Tuhan untuk mencapai panggilan tertinggi dalam hidup kita selama di bumi ini. Yang pertama tadi apa? Cintai, senangi apa yang hari ini menjadi kesukaanmu. Yang kedua jadi spesifik, tekuni. Sehingga tergali dengan dalam dan jadi sebuah potensi di dalam diri kita. Yang ketiga, ketika kita memiliki potensi sesuatu, sama seperti anak bayi baru berjalan, dia gak akan bisa langsung jalan. Dia harus berlatih. Anak bayi itu kalau mau ngomong itu harus dilatih. Ma. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang passionate, menjadi orang-orang yang punya potensi yang luar biasa, kita harus punya yang namanya sebuah kunci, yaitu berlatih, dan berlatih. Tanpa sebuah latihan,
kita gak akan bisa mencapai yang terbaik. Tanpa sebuah latihan, kita gak akan bisa. Karena latihanlah yang membuat kita, itu proses untuk kita bisa menjadi orang sesuai dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Penyanyi, dia tidak akan bisa menjadi penyanyi yang luar biasa kalau dia tidak latihan. Namanya ada belting, ada latihan lidah, mulut, bahkan pernafasan, tulang belakang sampai kepala. Dia pelajari itu semuanya. Dan itu gak mudah ya. Karena kita ini juga pernah nyanyi, belajar pernafasan, diafragma, dada, pernafasan hidung, itu semua beda. Dan semua kita harus berlatih. Supaya kita tajam dan kita menjadi mahir, ahli gitu ya. Nah, kenapa kita harus berlatih? Karena berlatih adalah sebuah proses latihan untuk menguatkan dan mematangkan apa rencana Tuhan, potensi yang telah Tuhan taruh dalam hidup kita tadi. Ya, potensi itu matang dan kita menjadi mahir. Yang keempat, fokuskan pada kekuatan utama yang kita temukan. Jangan lagi berpindah-pindah ya. Namanya kita anak muda ya, kita suka coba sana, coba sini. Semua kita coba. Tapi hari ini kalau kita tahu kebenarannya, yuk kita mulai melangkah. Apa yang kusenangi, aku mau buat itu menjadi spesifik dan aku mau berlatih. Dan aku akan memfokuskan kepada kekuatan itu. Jangan menjadi anak muda mau semuanya. Kenapa? Karena kamu akan berhenti di tengah jalan dan kamu akan frustrasi. Karena kamu gak pernah sampai ke sana. Ya bingung ya. Seperti ibu rumah tangga itu punya cabangnya banyak. Wah, satu cuci piring, satu antar anak, satu setrika. Pusing. Pilih satu. Hanya satu. Sama seperti seorang kisah atlet tenis namanya adalah Rafael Nadal. Rafael Nadal ini hobi. Hobinya itu sebenarnya apa guys? Main bola. Hobinya main bola. Sore bola, siang bola. Dia pokoknya suka banget dengan bola. Tapi one day dia ketemu dengan pamannya. Karena orang ini memang suka olahraga dan punya kemampuan olahraga di olahraga yang lain juga gitu. Tapi dia dekat dengan pamannya dan waktu itu dia mau memutuskan untuk ya sudahlah saya jadi pemain bola. Tapi dia waktu itu pamannya datang dan dia berkata pamannya itu kepada si Nadal, Nadal kayaknya kamu jangan deh main bola, dia bilang kayak gitu. Hah? Kenapa? Aku suka sekali dengan bermain bola, dia bilang seperti itu. Tapi pamannya bisa melihat bahwa sebenarnya kemampuan kamu itu loh tenis. Hah? Tenis? Aku dari bola ke tenis, ya dia memang suka olahraga. Tapi waktu itu dia memutuskan untuk taat sama pamannya. Dan kalian tahu si Rafael Nadal hari-hari ini, dia adalah salah satu pemain tenis terkenal. Kenapa? Karena dia memberikan hati dan membuka hatinya untuk nasihat dari seorang paman yang dekat dengannya, yang tahu siapa dirinya, kemana-mana pergi. Dan dia menerima masukan dan dia menjadi petenis terkenal hari-hari ini. Apa yang akan kita lakukan jika mau menemukan potensi itu dan mau menemukan keunikan itu? Jangan lupa libatkan orang-orang di sekitarmu. Siapakah orang-orang itu? Tentunya bukan orang-orang yang sembarangan. Satu, libatkan orang tuamu. Karena mereka lah yang pertama ada dalam lingkaranmu. Dengarkan nasihat mereka. Tapi mungkin ada beberapa orang yang orang tuanya pengen dia jadi dokter. Tapi kalau memang itu tidak menjadi keinginanmu, kita bisa komunikasikan dengan baik. Tapi jika memang orang tua tahu bahwa itu tujuan kita dan kita yang malas-malasan, oh jangan lakukan. Taatlah. Karena semua rencana orang tua kita, apapun kerinduan mereka rindu anak-anaknya sukses. Ya, libatkan orang tuamu. Yang kedua, undang pemimpinmu, pemimpin CG kah? Pemimpin yang tahu siapa dirimu. Supaya apa? Kita semua tepat sasaran dalam melakukan dan memaksimalkan potensi yang ada. Bergaul dengan orang-orang yang benar. Kita bergaul bukan hanya sekedar mencari kenyamanan, persahabatan dan penerimaan. Karena banyak orang akan bisa lakukan itu. Bersahabat dengan orang-orang yang membuat kita nyaman, yang kita akan menjadi siapa diri kita sendiri, itu baik banget. Tapi ketika engkau menemukan komunitas yang benar, engkau siap digembleng,
engkau siap dibantu, engkau siap diasah, engkau siap dimaksimalkan oleh orang-orang di sekitarmu. Ada orang-orang yang berbicara ke telinga kita. Don't do this, do this. Lakukan ini, tapi jangan lakukan itu. Buat ini, tapi jangan buat itu. Kita butuh tuntunan. Jangan pernah bisa berkata, aku bisa sendiri. Itu sombong. Jangan pernah berkata, aku lebih hebat. Aku gak butuh nasihat. Jangan pernah berkata seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan berkata, orang yang mengatakan dirinya aja tidak sombong, seketika itu juga dia akan jatuh. Apalagi kita yang mengatakan diri kita ini bisa segalanya. Ya gak bisa. Ya, libatkan orang tuamu, pemimpinmu. Seseorang yang bisa melihat dirimu apa adanya. Dan siap untuk menggembleng kita, mengasah kita, memberikan kita tuntunan dalam hidup kita. Dan saya bersyukur, hari ini gereja kita, AOG, kalau kalian tahu kita ada di dalam penggembalaan yang tepat. Itu bonus loh buat kita. Dan jangan sia-siakan. Sekalipun CG kita gak sempurna, tapi minimal mereka mau kita maju. Mereka mau kita dibentuk dalam Tuhan. Jangan pacaran sembarangan ya. Anak-anak CG kita mulai ingatkan kita. Karena mereka sebaya dengan kita mulai gak menghargai mereka. Jangan. Mereka mau kita maju. Mereka mau kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ingatkan kita CG. Mereka berdoa buat kita. Hargai mereka. Komunitas yang luar biasa. CG. Orang-orang yang gak sempurna. Tapi belajar untuk menyempurnakan orang lain. Itu keren banget. Dan kita sama-sama bertumbuh di dalamnya. Ya, cintai CG kita. Jangan pernah sendiri. Karena kalian bisa bayangkan gak guys. Kalau kalian sendiri menang, hore! Lalu lihat ke belakang gak ada orang yang mendukung kita. Kita merasa kesepian. Kenapa? Karena kita merasa diri kita hebat. Banyak orang-orang di luar sana guys, menang sendiri. Menang bukan karena kebenaran itu banyak. Menang bukan karena jalan yang benar itu banyak. Tapi kalau kita melibatkan semua dan kita menang dan kita merayakannya bersama-sama, itu luar biasa. Orang-orang itulah yang akan mendukung kita untuk mencapai potensi kita dan mengeluarkan segala keunikan yang Tuhan telah letakkan dalam hidup kita. Nah, tadi sudah ada 5 poin. Sekarang, apa tujuan kita memiliki talenta? Kenapa modal talenta dan potensi itu Tuhan berikan dalam diri kita? Pertama, memenuhi kebutuhan kita dan memiliki uang. Yes, itu juga tujuan Tuhan. Untuk menjadi terkenal juga gak apa-apa loh. Tuhan gak pernah melarang kita untuk menjadi orang terkenal. Asalkan hatinya bisa tetap rendah hati. Yang ketiga, kita punya potensi, kita punya keunikan untuk menjadi inspirasi juga iya. Semuanya gak apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi ingat, panggilan tertinggi dari sebuah potensi, dari sebuah keunikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, diingatkan Tuhan apa? Tuhan mau kita mahir dan mengasah talenta kita untuk apa? Untuk menggambarkan kekuatan Allah dalam diri kita dan dan kita menjadi berkat dan kita menjadi terang. Semua itu boleh. Jadi inspirasi boleh. Untuk mendapatkan uang juga boleh, kita butuh uang juga gitu kan. Untuk mendapatkan apa? Terkenal juga gak apa-apa. Asalkan hatinya tetap rendah hati tadi ya. Gak apa-apa. Tapi ingat, semuanya harus menggambarkan kekuatan Allah di dalam diri kita menjadi berkat dan menjadi terang. Gak lebih dari itu. Bisa gak sih kita bayangkan jika seorang dokter memiliki kasih seperti Tuhan. Artinya apa? Kalau ada orang miskin gak bisa bayar, mereka mau lo gak dibayar. Hatinya benar-benar punya kasih dan belas kasihan. Kita bisa bayangkan gak sih guys, seorang artis sekalipun terkenal, kalau mereka punya kasih Tuhan, potensi yang Tuhan berikan, mereka menjadi rendah hati. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bisa bayangkan gak artis Indonesia itu penuh dengan kemuliaan Tuhan gitu ya. Yang ketiga, jika seorang presiden yang memiliki potensi seperti Tuhan, hatinya bersih, jujur, bebas korupsi, bebas suap, bebas nepotisme. Bisa gak bayangkan sukacita dan nama sejahteranya bangsa kita? Bisa bayangkan seorang pedagang yang memiliki kejujuran dalam berdagang,
Karena beberapa waktu yang lalu saya melihat bahwa pedagang itu ya, pembelinya udah pilih yang bagus. Dimasukin ke dalam plastik, saat itu pembelinya jadi lengah, dia melihat barang yang lain. Plastik yang isinya barang-barang bagus, itu ditukarkan menjadi barang-barang yang busuk mungkinkah atau tidak begitu bagus. Dia menipu pembelinya, banyak neraca yang serong kata Tuhan. Tapi bayangkan kalau banyak pengusaha pedagang yang jujur, punya hati untuk membangun rumah Tuhan. Itu yang Tuhan mau di muka bumi ini dinyatakan seperti surga turun ke bumi. Dan bumi seperti surga. Artinya apa? Setiap kita aktif dalam memaksimalkan potensi seperti yang Tuhan mau. Ya. Mazmur 41 ayat 1-3 berkata, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Artinya apa? Tuhan bukan hanya panggil kita menjadi orang yang skillful, orang yang mahir, orang punya potensi. Jika kita tidak diikuti dengan karakter, attitude yang baik, attitude yang seperti yang Tuhan mau seperti buah-buah roh, semuanya adalah kehampaan dan sia-sia. Ingat sekali lagi bahwa keunikan sebuah skill, sebuah kemampuan akan sia-sia tanpa diikuti dengan karakter yang kuat. Ada banyak orang punya skill tapi tidak memiliki karakter yang baik. Dan Tuhan berkata, tidak akan lama. Sekalipun kau pintar, tapi kalau engkau pemarah, tidak ada orang yang mau dekat. Sekalipun engkau punya banyak segalanya, kalau engkau menindas, Tuhan bilang orang yang menindas dan menimbulkan pertumpahan darah, itu kekejian bagi Tuhan. Amsal berkata seperti itu. Dan Tuhan mau kita kuat di dalam karakter. Sehingga karakter kita ini menjagai semua skill yang telah kita dapatkan, yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Contohnya adalah Abraham. Hari ini kalau kalian berkata, Ci aku gak bisa apa-apa. Cici kasih tahu. Semua yang di Alkitab rata-rata gak bisa apa-apa. Termasuk saya secara pribadi. Gak ada yang bisa. Kita semuanya aktif karena kita kembali kepada Tuhan. Sama seperti ragi itu aktif kalau diaduk di air, dikasih garam dikit itu aktif. Sama, kita juga sama Tuhan. Kita aktif ini kalau kita datang sama Tuhan. Zakeus, seorang pemungut cukai dan pendosa juga. Karena orang yang meribakan uang, membungakan uang, itu orang berdosa. Dia mengambil keuntungan dari orang lain dengan tidak wajar maksudnya. Tapi Zakeus melakukan itu. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, naik ke atas pohon, berkata, Yesus, dia rindu Yesus. Dia ketemu Yesus, apa yang terjadi dalam hidupnya? Seorang yang pelit, yang menindas, berubah menjadi orang yang pemurah. Wow, karakter dulu diubahkan, skillnya mengikuti. Ya, keren banget. Tahu nggak? Sebenarnya Zakeus itu punya sesuatu yang sangat mengganggu dirinya. Dia itu tidak disukai. Ada di sini orang yang tidak terganggu kalau tidak disukai, kita sangat terganggu. Gitu ya. Kenapa? Dia dihina. Zakeus itu selalu dihina, dicaci maki, dijelek-jelekkan. Sehingga dia tidak punya sikap dia tidak memiliki gambar diri yang bagus. Kenapa? Karena zaman dulu pemungut cukai itu ya, Tuhan berkata mereka itu jahat, tidak disenangi. Tapi ketika Yesus datang, dia mengubahkan hati Zakeus. Seberapa yang Zakeus kasih, dia kembalikan 4 kali lipat. Wow, 4 kali lipat semua harta orang-orang yang telah dia peras. 4 kali lipat, 4 kali lipat. Itu banyak ya. Kalau kamu ngutang orang 1 miliar, dikembalikan 4 kali lipat, kamu kembalikan 5 miliar. Bunganya plus pokoknya. Ini keren banget. Kita aktif di dalam Tuhan. Yang ketiga, contoh yang terakhir. Maria,
Seorang perempuan sundal yang kedapatan berzina, yang mau dilempar orang banyak, diselamatkan Tuhan dan dijadikan murid Kristus. Dan menjadi murid Kristus yang paling dikenang. Karena dia memecahkan minyak yang termahal di kaki Yesus dan minta pengampunan sama Tuhan. Dan apa? Dia menjadi murid Kristus. Ada di hatinya Yesus. Kemanapun Yesus pergi, Maria ada. Kita juga bisa seperti mereka. Mereka juga orang yang mampu. Bayangkan seorang perempuan sundal, wanita malam, yang mungkin gak punya harga diri. Tapi Tuhan ubah menjadi seseorang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dan semua potensinya keluar. Mengabarkan Injil itu potensial loh. Karena kita punya seni bukan hanya seorang berbicara, tapi kita perlu urapan Tuhan. Disitulah kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna. Tapi asalkan kita datang sama Tuhan. Jalan kita, pikiran kita, semuanya diluruskan oleh Tuhan. Dan kita boleh menemukan potensi keunikan itu keluar. Kenapa? Karena Tuhan bekerja di dalam diri kita. Jadi kesimpulan dari semua khotbah ini apa? Simple step. Menjadi orang yang unik dan berbeda. Harus yang pertama adalah tulus, taat, berani, dan mau. Rela berkorban dan mau belajar. Kau akan menjadi orang dan kita akan menjadi orang yang benar-benar mengikuti panggilan hidup kita yang ditentukan Tuhan yang ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua, sadarilah bahwa potensi dalam dirimu bisa keluar di masa-masa sulit. Potensi akan selalu keluar ketika ada masa sulit. Potensi itu akan lebih besar daripada potensi yang biasanya. Hari-hari ini masa sulit. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau mau menemukannya, Tuhan akan menolongmu. Datanglah kepada Tuhan. Kalau di rumah hari-hari ini, kalian gak tahu mau ngapain. Ya hari-hari ini saya menemukan potensi saya menjadi tukang buat kue gitu. Apa sih tukang buat kue? Baker gitu ya. Buat kue ketapang, apalagi ya buat kue, buat brownies. Saya memaksimalkan hari-hari supaya gak bosan. Dan Cici sarankan untuk kita semuanya di rumah, jangan pernah katakan bosan sekalipun bosan. Kenapa? Karena perkataan kita dengar, lalu kita simpan di bawah otak belakang kita. Dan maka seharian itu akan bosan. Tapi kalau kalian mengucapkan berkat atas diri kalian, hari ini menyenangkan. Tuhan pasti lakukan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik akan datang sekalipun kau di karantina 3 bulan. So, ayo hari-hari ini jangan biarkan orang lain berkata, kamu kan gak cekatan, kamu kan loading lama. Kamu kan bego, kamu kan bodoh. Enggak. Jangan percayain. Tuhan berkata, kamu mulia, kamu penuh dengan potensi. Kejadianmu apa? Dahsyat dan ajaib. So, yang terakhir. Ya, karena kita pribadi yang lebih daripada pemenang, ingat, jangan apatis, jangan pesimis jadi orang. Tetap punya iman di dalam Tuhan dan positiflah jadi orang. Berkata-kata yang membangun untuk dirimu sendiri. Semua yang negatif, buang. Dengarkan firman Tuhan, itulah gambar dirimu. Itulah yang Tuhan mau dalam dirimu. Cici mau sudahin khotbah ini. Semoga kalian diberkati. Ingat ya, bahwa orang yang berpotensi bukan bisa melakukan segala hal juga. Dan ingat juga, jangan suka berpindah-pindah. Yang paling utama adalah cari Tuhan, temukan Tuhan. Dialah penulis hidupmu. Dia akan gali semuanya yang tersumbat dalam diri kita. Dia akan mengenyangkan kita. Dia akan membuat kita semakin tahu, semakin berarti hari demi hari. Justru di masa-masa karantina ini, kau tahu kau akan semakin berarti. Jangan terbalik ya, seperti tahu nggak kalau dokter-dokter dan perawat lebih pengen di rumah loh. Dan kita hari ini mengeluh di rumah terus. Sedangkan mereka tuh selalu berhadapan dengan maut. Jadilah orang yang mengucap syukur. Buatlah hari-harimu indah dengan mengatakan blessing atas dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Jadikan aku
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Hari ini Cici akan berdoa. Saya akan berdoa buat kalian yang hari-hari ini merasa stuck, merasa tidak ada sukacita, atau merasa diri kalian gak bisa lakukan apa-apa, atau mulai hari ini timbul perasaan ketakutan-ketakutan yang berlebihan atas diri kalian. Hari ini kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa bersama-sama menyatukan hati kami. Tuhan berikan kami keberanian Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat. Tuhan berikan kami wisdom. Sehingga kami boleh menemukan apa panggilan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami patahkan setiap roh ketakutan. Roh yang merasa diri kami tidak bisa melakukan apa-apa. Yang menipu kami. Iblis yang menjadi pendakwa kami. Kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Hari ini keluar dari setiap ikatan-ikatan yang mengikat setiap anak-anak muda hari-hari ini. Justru di masa-masa mereka di rumah, mereka akan menjadi orang yang produktif. Mereka akan menjadi berkat. Mereka akan melakukan perkara-perkara yang sebelumnya belum mereka lakukan. Perkara positif yang memberkati banyak orang. Aku berdoa Tuhan, turun urapan-Mu hari ini. Mampukan mereka untuk terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Cinta Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oke, angkat kedua tanganmu, kita mau menyudahi ibadah ini. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan meluruskan jalan-jalanmu. Kau akan menemukan Tuhan di hari-hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, penjagaannya sempurna bagi hidupmu. Terimalah berkat yang terbaik ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Happy Sunday.